Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi berlian, teteh dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah memasuki 10 hari akhir Ramadan. Semoga tambah semangat beribadahnya, semangat juga untuk mencari Lailatul Qadar bersama keluarga. Amin. Tema kita kali ini yaitu tentang Ramadan penuh cinta bersama keluarga. Ada apa sih di Ramadan penuh cinta ini gitu? Allah ternyata mengekspresikan cintanya kepada hambanya dengan cara tidak ingin melihat hambanya masuk ke dalam api neraka. Dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, melebihi kasih sayang ibu. Seorang ibu tidak tega melemparkan anaknya ke dalam api, maka Allah memberikan sangat banyak bonus kepada kita sebagai bentuk ekspresi cinta Allah, yaitu salah satunya dengan kehadiran Ramadan, di mana ibadah yang dilakukan siang hari bulan Ramadan berupa saum menyebabkan turunnya ampunan Allah untuk dosa yang telah lalu, pun ibadah yang dilakukan di malam hari bulan Ramadan juga menyebabkan turun ampunan Allah untuk dosa yang telah lalu, selama syarat dan ketentuannya dipenuhi, yaitu yakin dengan ibadah yang dilakukan berupa saum dan qiyam bahwa itu adalah syariat Allah. Juga yakin bahwa Allah akan memberikan pahala atas amal yang dilakukan. Kemudian Allah berikan bentuk cintanya yang lain dengan keistimewaan waktu sahur, di mana sahur itu adalah waktu yang berkah. Allah turun di sepertiga malam terakhir untuk mengabulkan doa hambanya, mengampuni dosanya dan memenuhi permintaannya. Juga ada pengabulan doa di penghujung saum, yaitu waktu berbuka, menjadi dominasi kabulnya doa. Bentuk lain dari kecintaan Allah kepada hamba agar tidak terjatuh ke dalam neraka, Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk umat manusia, yang dengan petunjuk ini Allah ingin kita hidupnya terarah untuk apa hidup, bagaimana cara mengisi hidup, dan kemana kita akan pulang. Proses untuk membumikan Al-Quran di dalam diri kita harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena ekspresi cinta yang ingin Allah dapatkan dari hambanya tidak sembarangan gitu, tapi harus sesuai dengan apa yang Rasulullah lakukan. Jadi kita mengikuti Rasulullah dalam mengekspresikan cintanya. Ini pun gitu, bila kita mengikuti langkah-langkah Rasulullah, maka yang kita dapat adalah ampunan lagi. Jadi benarlah bahwa Allah sangat menginginkan hambanya terbebas dari dosa. Kemudian ekspresi cinta Rasulullah SAW di malam akhir Ramadan, 10 malam akhir Ramadan itu dengan ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya dengan lama berdiri untuk melaksanakan qiyam. Kemudian aiqadha ahlahu, tidak hanya Rasulullah yang berdiri di malam hari lama sholatnya gitu, tapi Rasulullah juga membangunkan anggota keluarganya. Artinya kepedulian Rasulullah kepada keluarganya juga tinggi, dan ini juga yang membuat tema kali ini menjadi pas gitu, karena Rasulullah saja peduli dengan keluarganya, apalagi kita yang tidak ada jaminan surga, yang tidak ada jaminan ampunannya belum tahu sudah diampuni atau belum gitu dosa-dosa kita. Kemudian Rasulullah juga mengencangkan sarungnya, artinya menjauhi istrinya, tidak menggaulinya di Ashril Awakhir ini untuk fokus beribadah. Bila Rasulullah SAW saja yang penuh dengan keutamaan, makhluk Allah yang sempurna itu, begitu bersemangatnya mengisi hari akhir Ramadan, maka kita
apalagi gitu. Ini menjadi sebuah motivasi kita yang belum mendapatkan kepastian ampunan dan tempat di surga, harusnya lebih optimal lagi bersama keluarga agar sama-sama mengikuti apa yang Rasulullah contoh. Karena judul temanya adalah Ramadan penuh cinta bersama keluarga, kita ingatkan sedikit tentang 4 tipe keluarga dalam Al-Quran. Tipe keluarga Nabi Nuh dan Nabi Lut yang memiliki istri pengkhianat ajaran Allah, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ada keluarga kedua, keluarga yang suaminya yang menjadi makhluk paling buruk sepanjang sejarah manusia, tapi istrinya tidak ikut gitu. Istrinya tetap teguh dalam keimanannya. Kemudian yang ketiga, tipe keluarga Nabi Ibrahim, di mana setiap personal dari keluarga Nabi Ibrahim merupakan orang-orang yang soleh. Dan yang keempat adalah tipe keluarga Abu Lahab, tipe keluarga yang paling buruk karena sepasang suami istri ini menjadi orang yang bahu-membahu untuk membangkang Rasulullah SAW. Nah, masuk ke visi keluarga Muslim. Apa aja visi keluarga Muslim? Yang pertama, setiap anggota dari keluarga tersebut menjadi qurrat ayun bagi yang lainnya. Di sini disebutkannya azwaj, pasangan, wadzurriyat gitu, dan anak. Pasangan dan anak ini menjadi penyejuk mata. Penyejuk mata di sini artinya menjadi orang yang sisi ukhrawinya baik gitu. Prioritas ukhrawinya menjadi sempurna gitu. Karena yang difikirkan adalah kebahagiaan di akhirat gitu. Bukan hanya limpahan harta duniawi gitu. Benar-benar qurrat ayun, akhlaknya baik, kemudian perkataannya baik gitu. Ini qurrat ayun. Kemudian menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Artinya menjadi teladan kebaikan bagi orang-orang yang soleh. Ini juga adalah visi berikutnya dari keluarga muslim. Visi yang ketiga, menjaga diri dan keluarga dari api neraka dengan cara sama-sama mengingatkan untuk taat kepada Allah dan menjaga diri dari kemaksiatan. Dan yang terakhir, visi keluarga mukmin, visi keluarga muslim adalah reuni di surga. Allah mengingatkan di surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Jadi orang-orang yang beriman, ketika anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanannya, maka Allah kumpulkan mereka gitu, bersama anak cucu mereka di surganya. Nah, ini menjadi visi misi kita. Jadi syaratnya adalah beriman dan orang tua memaksimalkan ketaatannya kepada Allah agar menjadi pengangkat anak dan anggota keluarga lainnya bersama-sama di surga yang tinggi. Berbeda dengan hadis tentang pemakaian mahkota dari anak kepada orang tua. Nah, jadi ada dari anak kepada orang tua. Kalau ini di ayat ini dari orang tua kepada anak. Jadi saling ya. Masya Allah gitu. Seperti itulah ajaran Islam gitu. Anak berbuat baik kepada orang tua melalui kebaikan-kebaikannya dengan menjadi hafiz Quran, menjaga Al-Quran, membumikannya, mengamalkannya. Kemudian orang tua juga sama dengan memaksimalkan ketaatannya kepada Allah sehingga bisa mengangkat derajat anggota keluarga yang lainnya. Di ayat ini Allah mengingatkan kepada kita tentang birrul walidain. Apabila orang tua sudah sepuh dalam pengawasan kita, dalam penjagaan dan pemeliharaan kita, maka yang dilakukan adalah bersabar, adalah berakhlak baik gitu. Ihsan, berbuat ihsan gitu. Berbuat ihsan tidak mudah karena mereka sudah menua, sudah lupa, banyak hal yang harus diingatkan.
fisiknya juga tidak kuat, rambutnya sudah memutih, tulangnya sudah keropos, membungkuk, banyak yang keriput, giginya sudah banyak yang tanggal, matanya sudah tidak awas, pendengarannya sudah tidak maksimal, ada dalam pengawasan kita, maka yang kita lakukan adalah tidak mengatakan tidak menyakiti mereka gitu. Saja tidak boleh, apalagi menyakiti. Kemudian banyak-banyak berdoa dengan doa yang sama-sama kita sudah hafal. Aku robir hamhuma irhamhuma kama robayani sogiro. Karena begitu istimewanya orang tua di sisi Allah, apalagi orang tuanya yang sama-sama beriman, Allah gandengkan ketauhidan dan pengibadahan kepada Allah dengan berbuat baik kepada orang tua. Artinya posisi kita birrul walidain ini adalah posisi yang sangat penting di sisi Allah. Karena itu sama-sama kita belajar untuk birrul walidain. Dalam keluarga kita terdiri dari ayah, ibu, anak. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan, kakak, adik, ada suami, ada istri. Di sana karena terdiri dari beberapa personal yang berbeda, latar belakang yang berbeda, kepribadian yang berbeda, maka yang dilakukan adalah belajar menerima kekurangan setiap anggota keluarga. Diingatkan di sebuah peribahasa, man tolaba akhon bila aibin baqiya bila akhin. Bila kita mencari kesempurnaan dari teman kita, dari saudara kita, maka kita tidak akan pernah mendapatkannya gitu. Karena itu di sini belajar bersabar, menerima kekurangan dan belajar mensyukuri kehadiran mereka untuk menjadi jembatan naik derajat bagi kita dan menjadi penambah pahala. Karena sabarnya kita berinteraksi dengan mereka dan kekurangan-kekurangan mereka untuk sama-sama baik, untuk sama-sama berkembang ke arah lebih positif, semakin taat kepada Allah. Diingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 187, kalau tidak salah ini, hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Kurang lebih sama ya dengan peribahasa tadi. Ini ayat Al-Quran. Istri-istri kalian itu adalah pakaian bagi suaminya, bagi kalian gitu. Dan kalian pun pakaian bagi istri kalian. Artinya pasangan suami istri diibaratkan pakaian, saling menutupi kekurangan. Yang namanya saling menutupi kekurangan berarti dia tidak akan membuka aurat dan aib kekurangan pasangannya kepada orang lain gitu. Pakaian itu dipakai untuk menutupi aurat. Kemudian pakaian juga harus disesuaikan dengan cuaca. Pakaian juga harus disesuaikan dengan postur. Karena itu Allah benar sangat baik ya memberikan ilustrasi bahwa pasangan itu adalah pakaian. Karena itu kita bersabar bersama pasangan kita, bersama anggota keluarga kita, termasuk dengan ibu gitu, ibu yang sudah sepuh gitu. Mungkin lebih ada 3B gitu ya biasanya. Boson itu sering buang angin gitu karena sudah sepuh gitu. Kemudian belikan itu sering ngambek gitu ya, pundungan gitu. Kemudian beser, sering ke kamar mandi, pipis aja gitu ya. Seperti itu orang-orang yang sudah sepuh. Tapi mereka adalah orang yang Allah hadirkan menjadi orang tua kita. Bila teteh yang sudah mahasiswi, kemudian Allah rumahkan di saat Ramadan ini lebih lama dibanding Ramadan tahun lalu, dan ketika pulang itu merasa tidak nyambung dengan ayah, ibu, kakak, adik, maka yang harus kita cek yang tadi berarti mengembangkan rasa syukurnya mungkin harus ditambah gitu ya. Kita mutabaah lagi, kita evaluasi lagi, sudah seberapa besar kita menerima kehadiran mereka dalam hidup kita dengan kekurangannya. Bila kita mencari kesempurnaan, bila kita lebih sering melihat kekurangannya, maka yang ada adalah negatif semua gitu. Ta'liful qulubnya
tidak ada gitu. Kelembutan hati, ikatan hati di antara anggota keluarga tidak ada, karena ekspektasinya terlalu tinggi. Dan kehadiran teteh yang seharusnya lebih mengerti, memahami tentang agama di saat masa kuliah, kemudian pulang kampung, seharusnya menjadi pembawa cahaya di dalam keluarga, seharusnya menjadi perekat antar anggota keluarga. Seharusnya seperti Rasulullah lakukan kepada anggota keluarganya, wa anzir ashiratakal aqrabin, menjadi orang yang akan mendakwahi anggota keluarga. Jadi anggota keluarga itu adalah prioritas dakwah yang pertama gitu. Bila kakak adik, ayah ibu kurang paham dengan agama, masih bolong-bolong melaksanakan sholat, diingatkan gitu. Dan itu fungsi teteh gitu. Makanya kenapa Allah berikan teteh pemahaman agama yang lebih baik, kemudian dipulangkan, dirumahkan, di lockdown gitu lebih lama dengan keluarga. Itu fungsinya tadi, agar teteh menjadi jalan pahala, jalan hidayah buat anggota keluarga. Kemudian apalagi ya, biasanya beberapa aktivis yang bersemangat di luar gitu, ada hal yang dia lupakan dari anggota keluarganya gitu. Maksudnya dilupakan dari anggota keluarganya, tidak menjadi prioritas dakwahnya. Kadang berharapnya seperti ini, udah nanti mereka juga berubah sendiri. Ya bisa berubah sendiri sih, tapi didoakan gitu. Mungkin anggota keluarga kita di saat kita ada di tanah rantau berubah semakin baik dengan mengikuti banyak kajian gitu. Maka kita juga mendoakan orang tua kita yang ada di rumah, adik, kakak gitu, agar berubah juga lewat lisan siapa aja, lewat kajian siapa aja gitu. Allah kirimkan siapa saja untuk membimbing mereka. Nah, itu lebih baik didoakan seperti itu. Tapi karena sekarang sudah ada di rumah bareng-bareng bersama orang tua, bersama anggota keluarga, maka teteh niatkan menjadi perkat, menjadi magnet yang baik, menjadi jalan cahaya, menjadi jalan petunjuk untuk anggota keluarga memahami agama ini. Bila kurang nyaman harus menyampaikan, harus menasehati, maka bisa meminjam lisan paman atau uwa yang disegani oleh ayah, ibu, kakak, adik, memberikan nasihat gitu, memberikan masukan, bisa lewat WA group dan sebagainya. Jadi benar-benar kehadiran teteh dinantikan gitu. Bukan jadi malah pulang teh malah bete gitu ya, pulang teh malah nggak nyaman gitu, tidak gitu. Seperti itu ya teteh ya, karena yang kita tahu di hadis ini Allah mengingatkan ridho Rabb fi ridhol walid gitu, bahwa ridho Allah tergantung pada ridho orang tua gitu, dan murka Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Selama orang tua masih ada, pintu surga kita masih terbuka lebar, maka kita syukuri kehadiran orang tua, doa-doa mereka juga makbul, apalagi kepada anaknya gitu ya. Jadi kita mendekatkan diri kepada mereka, melembutkan hati kita, dan kita memohon Allah juga melembutkan hati orang tua. Jadi semuanya menyerambung ketika Ramadan ini gitu, sama-sama mencari Lailatul Qadar, doa, saling mendoakan, orang tua mendoakan anaknya, anak mendoakan orang tuanya. Jadi rumah tangganya rumah tangga yang nyaman tadi, menjadi qurrata ayun masing-masing gitu ya. Kita sadari bahwa surga ada di telapak kaki ibu gitu. Dan buat teteh yang belum menikah, maka kewajiban ketaatan itu setelah Allah dan Rasulnya yang ketiga itu ibu, 3 kali baru ayah gitu. Dan ini harus disyukuri gitu. Karena nanti kalau sudah menikah, ketaatan itu akan berbeda gitu. Setelah Allah dan Rasulnya nanti ada suami gitu. Kalau sudah ada suami, mau nengok ibu susah lagi, mau ketemu adik kakak susah lagi, mau pulang kampung susah lagi, karena suami juga punya keluarga, suami juga punya kesibukan. Jadi disyukurilah pertemuan dengan orang tua. Kalau ada yang kurang-kurang dari orang tua, kakak adik, disenyumin aja gitu, bahwa kita juga Allah ciptakan tidak banyak kelebihan, lebih banyak kekurangannya juga gitu. Jadi sesama orang yang punya kekurangan tidak boleh saling mendahului, malah harusnya saling bangkit untuk lebih baik. Gitu ya teteh ya, semangat. Untuk pasangan juga sama gitu. Pasangan tadi diibaratkannya adalah pakaian gitu. Kita melihat suami melihat istri hendaknya sebagai pakaian yang menutupi aib masing-masing gitu. Kehadiran suami itu adalah hal yang harus disyukuri, dan biasanya dosa istri kebanyakan itu ketika dia kurang mensyukuri keadaan suaminya. Nah, bagaimana cara mensyukuri kehadiran suami? Kalau sebuah kajian parenting itu ya, tentang suami istri itu
catat di sebuah kertas dalam waktu 3 menit mencari kebaikan suami gitu. 20 dalam 3 menit 20 kebaikan suami. Kalau bisa berarti itu adalah istri yang pandai bersyukur, suami yang pandai bersyukur. Nah, kita bisa coba nih sambil mencari Lailatul Qadar, kita juga sama melembutkan hati antara suami dan istri dan ikatannya saling support untuk lebih baik dari Ramadan tahun lalu. Kita juga sama ingin mensyukuri kehadiran suami karena suami yang hadir kali ini di hadapan kita bersama kita gitu di lockdown ini gitu ya, terus menerus 24 jam bareng gitu. Itu apa kesan tersendiri gitu ya, ayat terus lo lagi gitu. Tapi mereka itu Allah hadirkan sebagai pelengkap hidup kita di saat para jomblowan dan jomblowati itu merindukan gitu pasangannya gitu kan. Bila kita tidak bersyukur, masa kita mau memberikan pasangan kepada para jomblowan jomblowati gitu? Tentu kan tidak gitu. Jadi jomblowati berharap pasangan, kitanya kurang mensyukuri pasangan gitu. Jadi kan ada ketimpangan gitu. Makanya kita syukuri pasangan yang ada sebagai orang yang Allah hadirkan untuk melipat gandakan pahala kita, menaikkan derajat kita. Dengan segala kekurangannya kita bangkit bersama, saling mengingatkan. Anak juga sama. Bila kita repot dengan kehadiran anak gitu ya, di Ramadan ini udah daring gitu, belajar online gitu, ulangan online gitu, tugas online, ibunya juga sama gitu ya, sambil kerja online juga gitu. Kemudian harus memeriksa tugas mahasiswa, belum lagi yang belanja jualan online gitu. Benar-benar gitu ya, menguras tenaga, pikiran gitu, semuanya gitu. Rumah berantakan dari setiap sisinya gitu. Ya sekali lagi kita mensyukuri kehadiran mereka gitu. Anak adalah ya anak yang bikin capek itu gitu. Anak yang bikin berantakan di rumah itu, anak yang bikin ribut dan riweuh itu gitu, adalah sosok-sosok yang dirindukan oleh pasangan-pasangan yang belum Allah karuniai anak gitu. Sudah menikah 7 tahun, 10, 16 tahun tapi belum memiliki anak, mereka merindukan anak. Di saat kita mungkin pengennya me time gitu, ya ada hak sih, punya hak kita untuk me time gitu, tapi tidak dengan menganggap bahwa anak itu adalah biang kerok di rumah gitu. Insya Allah gitu, sesama keluarga, sesama anggota keluarga kita saling mensyukuri kehadiran satu sama lain agar dan sesulit apapun mereka ternyata adalah orang-orang terbaik yang Allah hadirkan untuk sama-sama mencari ridhonya. Seperti itu ya. Termasuk saudara kita juga, saudara kita yang bikin kita bete, saudara kita yang bikin kita enek gitu ya. Saudara saya mah suka pacaran wae teh gitu. Oh iya tuh, sok hubungi pacar kakaknya gitu. Ngobrol dengan pacar kakaknya. Udahlah off dulu selama Ramadan gitu, nantilah pas Syawal langsung dilamar gitu ya. Kan gampang atuh ya memulainya gitu. Jangan terus ngedumel tapi tidak beraksi apa-apa. Sok dihubungi pacar kakaknya. Atau jangan-jangan malah teteh yang pacaran gitu ya. Enggak, insya Allah ya, teteh mau pacaran setelah menikah. Baik, saudara juga yang bikin enak, bikin kesal tadi adalah sosok yang dirindukan oleh anak-anak tunggal gitu. Mereka kan sendiri di rumah ya, cuman bapak, ibu, anak gitu. Sementara kita punya kakak adik gitu, rame aja gitu ya. Pas saya wae gitu ya, sibling rivalry gitu ya. Tapi ya itu nikmat gitu. Kalau tidak ada dikangenin gitu. Seperti itu. Ayah ibu juga gitu. Bawelnya mereka gitu ya. Keponya mereka, kemudian atau mungkin ada yang kurang peduli, atau ibu yang masih beberapa mungkin ada yang masih suka klinik, suka kemusyrikan gitu ya. Itu bagian kita untuk mengingatkan mereka. Dan sosok-sosok mereka yang tadi, yang seperti itu gitu. Itu ada yang dirindukan oleh orang yang dalam kondisi perang kehilangan ayah ibunya gitu. Makanya kita mensyukuri kehadiran semua anggota keluarga kita sebagai berkah dari Allah gitu. Nah di Ramadan ini teteh dan kakak dan ibu, teteh dan kakak dan ibu, apa yang akan kita lakukan bersama anak, bersama ibu, bersama suami gitu. Banyak hal insya Allah. Tadi kan sudah disebutkan kecintaan Allah, kecintaan Rasulullah, bagaimana mengekspresikannya, bagaimana visi misi keluarga. Nah di sini kan ada beberapa slide tentang menghidupkan Ramadan
menghidupkan cinta, meng-create kebahagiaan, menghadirkan kebahagiaan di antara anggota keluarga selama Ramadan. Bisa dengan membaca buku cerita bersama, kemudian mengulasnya, kemudian tebak-tebakan. Boleh cerita kisah islami tentang sahabat, tentang Khulafaur Rasyidin, tentang pahlawan-pahlawan Islam. Ya silahkan yang mana saja gitu. Boleh permainan fisik, mungkin ular tangga muslim boleh gitu ya, yang berupa karpet atau apalah yang sekarang gitu, Lego yang besar-besar itu boleh gitu. Kita ajak anak kita bercanda, kita libatkan dalam amaliyah rumah tangga juga boleh gitu. Masak bareng, bikin kue bareng ya, kemudian beberes rumah bareng. Itu juga bagian dari kita mendidik mereka. Kita memberikan punishment dan reward kepada mereka, kita memberikan kudwah kepada mereka bahwa yang namanya Umi dan Abi juga butuh bantuan gitu, dan kalianlah yang menjadi pahlawan Umi Abi untuk bantu gitu. Dan di Ramadan ini bagi-bagi pahala ya, banyaklah insya Allah bapak ibu ibu dan teteh sudah memahami anaknya, bagaimana cara mengkomunikasikannya dengan anaknya. Kemudian apalagi gitu, mengajak sholat bersama, walaupun ketika sholat akhirnya harus seperti ini ya, main gendong-gendongan, main kuda-kudaan, tenang. Rasulullah SAW pun pernah dibuat jadi kuda oleh Hasan dan Husain, dan itu lama gitu, sampai para sahabat berpikirnya, alah jangan-jangan ini Rasulullah mendapatkan wahyu yang berat gitu, kok lama sujudnya gitu. Bisa terbayang ya, cucu Rasulullah aktif sekali gitu ya. Itu ditangani oleh seorang ibu yang bernama Fatimah tanpa pembantu gitu. Dan Fatimah itu menggiling gandum sendiri hingga gandum utuh digiling, dijadikan tepung, habis jadi tepung jadi roti gitu. Itu harus mengurus anaknya sendiri tanpa pembantu, sehingga tangan Fatimah itu adalah tangan yang kasar gitu. Dan Fatimah adalah satu di antara 4 penghulu bidadari surga ya, tokoh di surga gitu, tokoh terbaik di surga dari kalangan ibu-ibu muda gitu. Nah, Fatimah sudah mengekspresikan cintanya, mengikuti alur Rasulullah dengan tidak punya pembantu, karena kalau Fatimah punya pembantu, ini nanti sahabiah yang lain, sahabat-sahabat yang lain juga menuntut suaminya yang macam-macam gitu. Karena itu Fatimah meridhokan dirinya gitu, sampai kasar tangannya itu. Dengan kesulitan-kesulitan itu beliau bersabar, dan akhirnya Allah angkat derajatnya menjadi penghuni surga. Sama kita juga gitu, dengan anak yang kerepotan dengan anak, kerepotan dengan urusan dapur, kerepotan dengan urusan cucian dan sebagainya gitu ya. Kita berharap itu akan mengangkat derajat kita. Mungkin kita tidak akan sedahsyat Fatimah Az-Zahra gitu, tapi kita bisa meneladani beliau sebagai putri Rasulullah gitu. Membuat kehadiran anak menjadi sosok yang menyenangkan gitu ya, walaupun ya tadi tarik ulur itu seperti itu. Nanti mungkin akan ada menggendong anak dalam sholat seperti apa ya, boleh menggendong anak dalam sholat, tidak jadi masalah. Mengajak anak tadarus bersama, mengajak anak murojaah bersama, ya, itu juga bagian dari mengenalkan mereka bahwa Ramadan itu adalah bulan yang menyenangkan gitu, penuh dengan aktivitas ruhani gitu. Ini juga sama ya, silahkan bersih-bersih bersama anak, melibatkan anak. Jadi tidak setiap apa yang anak lakukan kita bilang, oh nggak usah sama Umi aja, nggak usah sama Abi aja. Tidak, biarkan mereka itu, walaupun melipatnya tidak sangat rapi, ya disyukuri mereka sudah mau membantu kita gitu ya. Insya Allah itu menjadi kedekatan dan kebahagiaan. Nah, ditutup dengan ayat ke-16 surat Al-Hadid, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazal. Belumkah datang waktunya bagi orang beriman untuk khusyuk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun gitu. Jadi sebenarnya ini sebuah pertanyaan, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazal itu. Kapan sih itu datang waktu untuk khusyuk gitu? Bila sudah berkali-kali Ramadan, berpuluh-puluh Ramadan kita lalui, hati kita belum khusyuk juga, belum mau serius juga, mau Ramadan kapan lagi kita cari gitu.
Ramadannya sudah didekatkan, iktikafnya sudah ada di rumah, tarawihnya ada di rumah, buka puasanya anak nggak kabur lagi ke masjid gitu ya, semuanya dirumahkan gitu, tapi masih membuat kita belum syukur juga, belum khusyuk juga. Mau sampai kapan gitu, mau nunggu wabahnya seperti apa lagi gitu. Ini sebenarnya bahasa ini dialamatkan dulunya untuk para sahabat yang ada sedikit merasa bosan gitu. Lalu Allah turunkan surat Yusuf ayat 3, lalu mereka bosan lagi, Allah turunkan surat Az-Zumar ayat 23, lalu bosan lagi, Allah turunkan surat Al-Hadid ayat 16 gitu. Kalau sahabat bosan, amal mereka banyak gitu. Kalau kita bosan, amal kita sedikit gitu ya. Ampunan juga belum didapatkan, jaminan surga tidak ada. Terus apa dong gitu. Nah, semoga dengan sedikit pembahasan tentang Ramadan bersama keluarga penuh cinta ini, kita diingatkan lagi bahwa tahun yang lalu ada sangat banyak orang yang bersama kita mengisi Ramadan, tapi tahun ini di Ramadan ini mereka sudah tidak ada gitu. Artinya mereka sudah Allah cukupkan dengan bekalnya, sementara kita masih Allah sediakan mengikuti Ramadan, artinya bekal kita juga belum cukup gitu. Jadi mari sama-sama teteh dan ibu untuk lebih bersemangat lagi, untuk uh, kita apa ya, lebih khusyuk lagi gitu. Sebagaimana di ayat ini, kita sama-sama cari Lailatul Qadar bersama keluarga, kita tingkatkan kekhusyuan kita tingkatkan keilmuan kita tundukkan hati kita mohon kepada Allah ampunan yang luas gitu ya. Sehingga ketika kita membaca Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa, benar-benar Allah menyediakan pemaafan gitu ya. Benar-benar memutihkan dosa kita, tidak lagi ada di catatan amal gitu. Itu adalah yang paling ingin kita dapatkan di Ramadan ini sebagai bekal untuk tahun-tahun berikutnya. Itu saja yang bisa. Jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf untuk segala khilaf dan kekurangan. Ditutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.